Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo pemirsa syukur, suara kerukunan, TV Kerukunan FKUB Kabupaten Pati. Saya Wahda Naili Rohmah, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, sebagai host tamu, senang menyapa Anda pada episode kali ini. Nah, perlu pemirsa syukur ketahui bahwa kerukunan seringkali dimulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari saling menyapa, saling menghargai satu sama lain pada kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan mendengarkan tentang pesan pentingnya menjaga kerukunan pada kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman yang ada di kehidupan. Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang istimewa yaitu Bapak Didi Hartono, MTH, selaku pendeta di Gereja GKMI Kabupaten Pati, yang dimana gereja tersebut dikenal sebagai Gereja Kanopi karena gerejanya nyambung dengan masjid dan dihubungkan oleh kanopi. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik semuanya ada ya. Semoga selalu sehat dan penuh semangat dalam menyebarkan nilai-nilai kerukunan. Amin. Langsung saja, untuk itu mari kita dengarkan langsung pesan kerukunan dari narasumber kita pada episode kali ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya hormati, pagi hari ini sungguh bersyukur oleh karena saya berkesempatan berada di dalam program syukur dari FKUB Kabupaten Pati ini. Ya, ada baiknya orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya berharap disayang oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Maka ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi host sudah sempat sedikit menyampaikan tentang diri saya. Jadi saya adalah pendeta Didi Hartono. Saya selama 23 tahun ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani jemaatnya yang ada di Gereja Kristen Muria Indonesia, GKMI Winong, ada di Pati sini. Jadi bukan Winong yang di Winong Kidul ya orang Pati bilang, tapi ini Winong yang ada di Pati, di Kecamatan Pati ini. Dan menjadi salah satu syukur saya sesungguhnya secara pribadi, ketika di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya di gereja GKMI ini, ternyata ada keistimewaan tertentu. Karena secara geografis, letak gedung gereja itu berhadapan-hadapan dengan Masjid Al-Mukharrabin di Desa Winong. Jadi kami hanya dipisahkan dengan jalan desa yang ya sekitar 5 meter ya begitu ya. Tapi kemudian ada kesempatan untuk membangun sesuatu yang menarik menurut saya selaku pendeta yang ada di gereja itu, karena kemudian kami membangun kanopi yang menghubungkan dua tempat ibadah ini. Di sisi selatan itu masjid, di sisi utara jalan itu gereja, dan kemudian disambung dengan kanopi begitu. Nah, saudara, kanopi ini dibuat memang berangkat awal itu dari teman-teman takmir, malah teman-teman dari masjid yang waktu itu memang ada panitia pembangunan, kemudian menjumpai saya dan menyampaikan kepada saya, Pak, bagaimana kalau kita pasang kanopi ya antara masjid dan gereja. Nah, dalam percakapan kami, ya kami sampai pada titik bahwa kanopi ini sesungguhnya adalah salah satu simbol kerukunan di antara masyarakat yang ada, khususnya ya di sekitar dua tempat ibadah ini tentu saudara yang Muslim dan saudara yang Kristen yang ada di masjid dan ada di gereja, maka dengan adanya kanopi ini menjadi satu simbol kerukunan
Walaupun kita berbeda, tetapi kita ini kan satu. Nah, ya itu sebenarnya nilai secara esensi yang ingin dibangun dengan simbol kanopi itu, bahwa kita ini satu, kita ini bersaudara, dan disimbolkan dengan kanopi yang memang gandeng, nyatu gitu ya, menyatukan antara masjid dan gereja. Walaupun juga harus diakui bahwa secara teknis itu dengan keberadaan kanopi itu juga bisa menjadi sarana membangun kerukunan yang ada. Jadi misalnya kalau kegiatan-kegiatan di gereja sampai harus jemaat itu sampai harus di luar begitu kan, Natal misalnya saja. Maka kami sudah tidak perlu lagi pasang teratak karena sudah ada kanopi. Termasuk di dalamnya masjid, kalau ada kegiatan-kegiatan sholat id misalnya begitu ya, yang pasti sampai akan di luar masjid, maka di bawah kanopi bisa dipakai. Bahkan beberapa tahun terakhir ini, ya sekitar 5-6 tahun terakhir setelah kebetulan gereja direnovasi, maka kalau sholat id itu saudara yang muslim tidak hanya sampai di jalan yang ada kanopinya, tetapi juga sampai di teras gereja. Jadi memang kanopi satu sisi menjadi satu kesempatan untuk bisa membangun kerukunan secara nilai-nilai, menanamkannya dengan simbol itu, tapi juga secara praktis memang bermanfaat untuk kegiatan kami berdua, begitu ya, baik dari Kristen maupun dari Islam. Nah, saya kira dari kami sendiri, saya setidaknya selaku pendeta, saya memang selalu mencoba mengajar uh, jemaat yang dipercayakan kepada saya ini bagaimana menjadi jemaat yang memang mau hidup rukun bersama dengan semua orang bahkan. Karena itu bagian dari ajaran kekristenan yang memang boleh dikatakan itu menjadi inti pelajaran juga ya, inti ajaran. Kami mengenalnya dengan nilai kasih. Kalau orang mengasihi itu nggak boleh pilih-pilih, latar belakangnya apapun, siapapun dia, kita harus mengasihinya. Jadi sekat-sekat ya suku, budaya, agama itu sesungguhnya tidak bisa membuat kita tidak mengasihi. Nah, saya coba sampaikan itu kepada jemaat. Kami mendorong jemaat supaya hidup rukun bersama di tengah keberagaman yang ada. Dan saya kira sebenarnya kan bukan hanya di dalam kekristenan ya. Saya yakin di semua agama sesungguhnya mengajarkan agar hidup ini rukun satu dengan yang lain. Saya kira semua agama menyadari bahwa keberagaman yang ada di antara kita, umatnya ini, ya tentu oleh karena Tuhan menciptakan kita sekalian memang beragam. Tidak mungkin keseragaman itu yang kemudian akan kita kedepankan karena memang kita sendiri tercipta itu beragam. Nah, oleh karena itu, secara pribadi sekali lagi kepada jemaat saya mengajarkan demikian. Dan tentunya juga ketika saya terlibat bersama di tengah-tengah masyarakat, kebetulan saya juga dipercaya untuk jadi pengurus RT, saya terlibat di pengurus makam yang ada di situ. Saya terlibat di forum kesehatan desa. Di sana saya mencoba setidaknya mewarnai ya kehidupan bersama. Ya tentu saya mulai dari diri saya sendiri ya. Orang itu akan jauh lebih baik mengawali sesuatu itu dari dirinya sendiri. Saya berusaha hidup rukun dengan tetangga kanan kiri. Saudara saya ini aslinya Solo Tigo, jauh dari sini. Saya 8 bersaudara, saya anak paling kecil. Tetapi bagi saya saudara yang terdekat adalah tetangga. Oleh karena itu, ya saya harus rukun di tetangga. Dan sebelum saya mengajak jemaat untuk rukun, saya mulai dari diri saya sendiri. Saya belajar untuk hidup rukun bersama dengan tetangga di tengah segala keberagaman yang ada, dan bersyukur bahwa jemaat melihat itu, warga juga melihat itu, dan saya melihat bahwa kehidupan di lingkungan gereja dan masjid, ya gereja GKMI Winong dan Masjid Al Mukarrabin ini saya melihat sangat rukun. Dan tentu harapannya tidak hanya buat kami saja. Saya berharap bahwa dimanapun Bapak Ibu berada,
maka kerukunan itu menjadi nilai yang sangat penting. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya di tengah keberagaman kita, mari terus tumbuh kembangkan semangat kerukunan satu dengan yang lain. Mungkin untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu mungkin gumun, oh kaget, ini Pak Pendeta kok pakai peci, ini jenggot, ini piye begitu ya. Ya, sebenarnya ini salah satu sarana dan upaya saya pribadi untuk membangun kerukunan itu juga. Saya mencoba belajar mengajak diri saya sendiri untuk tidak melihat seseorang itu dari casingnya, tidak melihat seseorang itu hanya dari sisi luarnya. Dari sisi luar saya seakan pasti saudara akan melihat saya ini orang muslim ya, gitu. Tidak. Jadi siapapun orang itu jangan hanya sekedar lihat casingnya, tapi lihat hatinya, lihat dalam. Karena itu mari tumbuh kembangkan hati yang mau terus hidup rukun satu dengan yang lain, dan casing seperti ini jangan kemudian membuat kotak di antara kita. Tapi biarlah kita di tengah keberagaman, sekali lagi, mari kita bangun kerukunan. Di Kabupaten Pati ini, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan kita, terus tumbuhkan semangat kerukunan itu. Ya, saya kira itu bisa saya sampaikan, saya bagikan di kesempatan kali ini. Terima kasih, kiranya boleh menjadi berkat dan bermanfaat dalam kehidupan kebersamaan kita di tengah keberagaman yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak atas pesan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tersebut akan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya. Saya Wahda Naili Rohmah, pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode syukur berikutnya. Salam rukun. Rukun, rukun, rukun.